Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat, jumpa lagi bersama dengan saya dan juga psikologi menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan psikologi menjawab curhatan ya yang masuk dari teman-teman. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam kesehatan seperti itu ya. Barangkali yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe channel Psikologi Menjawab, like, comment, and share ya. Nah, kali ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya, ataupun curhatan yang masuk ke Psikologi Menjawab, dan saya akan sharing, saya akan sampaikan jawabannya ya. Dan ini secara khusus tampaknya memang berkait dengan marriage counselor atau marriage counseling ya, karena memang pertanyaannya berhubungan dengan rumah tangga, nah, seperti itu ya. Nah, ini pertanyaannya seperti ini, mau tanya, apakah orang yang memiliki gangguan kecemasan bisa berumah tangga dengan baik? Saya ragu, tidak percaya diri, apakah bisa berkeluarga dengan baik? Nah, ini secara khusus nih pertanyaan kaitannya dengan anxiety disorder ya. Apakah kemudian ketika orang memiliki anxiety disorder itu akan bisa berumah tangga dengan baik? Kalau dia kepala laki-laki kemudian menjadi kepala rumah tangga, kalau perempuan itu menjadi kepala keluarga namanya ya. Ya, itulah seperti itu. Nah, saya akan jawab di sini. Sebelum kemudian kaitannya dengan seperti apa gitu ya, saya akan terangkan terlebih dahulu apa yang disebut dengan anxiety disorder. Nah, atau yang disebut dengan gangguan kecemasan. Yang disebut dengan gangguan sendiri, nah ini juga kita tidak boleh kemudian istilahnya menjudge diri kita sendiri ataupun orang lain ya. Terkhusus kemudian kaitannya sama gangguan-gangguan. Sangat mungkin memang kita mengalami atau seseorang mengalami satu atau dua gejala ya, yang kemudian gejala itu adalah menunjukkan kecemasan atau depresi. Tetapi tidak semua kemudian itu disebut dengan gangguan. Nah, ini harus dipahami ya teman-teman ya. Nah, tidak jarang saya dapati orang yang menjudge dirinya sendiri, ya, mengatakan gangguan ini, gangguan itu, gitu ya. Padahal bisa jadi itu hal yang mungkin biasa saja, tetapi kemudian dia besar-besarkan ya, yang kemudian dia labeli diri dia sendiri itu dengan gangguan. Nah, konsekuensinya apa? Kalau demikian, kalau namanya gangguan nanti boleh dibilang itu ya berat. Ini teman-teman, ini harus dipahami ya. Jadi alangkah lebih baik kalau siapapun itu ketika kemudian merasakan sesuatu gitu ya, yang mungkin biar memantapkan, coba untuk konseling ya, coba untuk kemudian memeriksakan diri, gitu ya teman-teman ya. Sehingga kemudian ini tahu betul, jangan-jangan sebenarnya itu kecemasan biasa saja yang dialami atau semua orang mengalami. Ya, bukan tidak sampai gangguan lah, maksudnya seperti itu ya. Karena untuk kemudian dinilai gangguan itu jelas gejalanya memang ada. Lalu kemudian juga berlangsung dalam waktu yang lama, jadi rentangnya itu lama. Lalu kemudian mengganggu aspek-aspek kehidupan yang lain. Nah, ini gambaran sekilasnya ya. Nah, seorang psikolog ataupun psikiater juga tidak dengan mudah ataupun ya tidak dengan mudah ya mendiagnosis dalam arti menjudge bahwa oh ini gangguan, tidak seperti itu. Ada proses-proses ya penelusuran, mungkin dengan konseling ya, menggali informasi dengan interview atau mungkin dengan alat-alat tes sampai kemudian yakin bahwa oh ini mengalami gangguan ya, oh ini gangguan kecemasan seperti itu. Karena nanti konsekuensinya adalah
setelah diagnosis nanti prognosis ini keparahannya seperti apa, lalu kemudian juga penanganannya seperti apa, akan menentukan ke sana. Itu ya teman-teman ya, harap untuk dipahami ya. Nah, sebenarnya untuk kecemasan sendiri yang kaitannya dengan rencana seseorang untuk berumah tangga, itu hal yang wajar. Dalam arti, kalau cemas ya, semua orang wajar dalam arti begini, semua orang saya yakin pasti ada rasa cemas ya di dalam keinginan untuk berumah tangga. Ada yang cemas, saya dapat calon nggak ya, gitu kan ya. Calonnya sesuai dengan harapan saya nggak ya. Ada seperti itu. Lalu kemudian kalau nanti saya berumah tangga, kira-kira saya bisa mencari nafkah nggak ya, memenuhi nafkah nggak ya, atau kemudian nanti juga akan berkembang lagi dalam arti ketika orang sudah berumah tangga, gitu ya, cemas. Nanti saya bisa nggak ya mendidik anak. Jadi kecemasan itu sebenarnya memang ada di dalam kehidupan, itu memang ada, dan semua orang juga mengalaminya. Nah, yang membedakan adalah, nah ini kaitannya dengan kecemasan itu, yaitu nah yang membedakan ada kecemasan-kecemasan yang sifatnya adalah situasional. Memang dalam situasi-situasi tertentu. Artinya apa? Di situasi lain itu kemudian dia tidak merasakan cemas. Nah, ini yang perlu kemudian dipahami ya. Contohnya, saya sering mencontohkan misalnya orang yang mau mengikuti tes, ya, dia merasakan kecemasan, cemas nanti bisa nggak ya untuk mengerjakan, hasilnya seperti apa. Lebih-lebih kalau tuntutannya itu besar, dia harus lulus nih kesempatan terakhir. Nah, kecemasannya juga tentu lebih tinggi dibanding yang masih punya beberapa kesempatan. Tetapi setelah tes, setelah pengumuman, itu juga eh, kecemasannya itu berkurang bahkan hilang. Nah, itu kan sifatnya situasional ya. Nah, itu teman-teman. Jadi tidak bisa kemudian dibilang, oh ini gangguan kecemasan. Tidak seperti itu. Cemas ya dalam ukuran yang boleh dibilang wajar. Wajar dalam arti semua orang mengalaminya dan sifatnya adalah situasional. Momen-momen tertentu yang kemudian beberapa waktu tidak butuh waktu lama, berkurang atau bahkan nah demikian ya. Artinya apa? Secara real memang kaitannya dengan rumah tangga ini ada kecemasan-kecemasan yang sifatnya situasional. Misalnya sebelum orang berkeluarga ataupun berumah tangga, ya di dalam memilih pasangan misalnya. Ini pasangan saya benar nggak ya ini jodoh saya seperti itu ya. Terus kemudian apakah saya bisa cocok dengannya? Itu ada seperti itu. Termasuk juga rasa tidak percaya diri, pendekatan-pendekatan dengan calonnya. Terus kemudian setelah menikah itu juga bagaimana nanti istilahnya apa ya, cemas katakanlah kan kalau orang sudah berumah tangga, berkeluarga, itu kan juga akan berinteraksi ya dengan mertua. Nah, ada juga yang mengalami kecemasan, bisa nggak nanti saya berkomunikasi dengan baik, ya menyesuaikan diri dengan keluarga besar, gitu ya. Nah, ada memang situasi-situasi ya sama seperti itu. Lebih-lebih lagi kalau kemudian sudah berkeluarga, lalu kemudian belum langsung punya anak. Nah, itu juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin cemas gitu ya. Mau jangan-jangan nanti setiap lebaran akan ditanya nih, ya anaknya sudah berapa dan seterusnya ya. Nanti ketika katakanlah hamil, ada situasi-situasi cemas juga, terutama kalau wanita ya. Kalau teman-teman membuka referensi informasi, itu ada kecemasan trimester 1, 2, 3, dan seterusnya, yang masing-masing juga punya semacam kekhawatiran itu jenisnya berbeda-beda, cemasnya itu berbeda-beda. Dan seorang bapak ataupun calon ayah itu juga mengalami kecemasan yang kadang mirip-mirip dengan yang dialami oleh istrinya. Nah, ketika nanti dalam persalinan atau mau melahirkan ya,
itu juga ada kecemasan tersendiri. Ketika kemudian nanti sudah punya anak, itu juga tidak sedikit orang yang kemudian merasakan kecemasan, cemas, saya bisa nggak yang mendidik anak, saya bisa nggak yang membesarkan anak. Nah, seperti itu ada ada memang rasa cemas. Artinya apa? Ya, kata kuncinya sebenarnya adalah kaitannya yang pertama soal kesiapan. Ya, ini penting ya. Kesiapan di dalam berumah tangga. Jadi kita harus siap. Ya, jadi pertama siap secara ya ilmu ya, secara ilmu bagaimana sebenarnya kehidupan berumah tangga itu kita harus siapkan, kita harus pelajari ya, sedari awal. Ya, bagaimana nanti mendidik anak, bagaimana berkomunikasi dengan pasangan. Itu juga ada ilmu-ilmunya ya. Patut untuk kemudian dipelajari, untuk dibaca-baca, ya, berkomunikasi dengan apa namanya, misalnya pasangan. Bagaimana memahami bahasa cinta pasangan, misalnya seperti itu ya. Bagaimana kemudian berkomunikasi dengan orang tua. Nah, itu juga sepatutnya memang untuk dipelajari. Kesiapan secara ilmu atau secara pengetahuan ya. Bagaimana nih mendidik anak. Nah, itu juga apa namanya bagian dari kesiapan. Berikutnya lagi jelas kesiapan fisik dalam arti kaitannya sama kesehatan ya. Juga harus kita jaga betul. Ya, kita pastikan bahwa kita mau sehat, terus kemudian pola hidup kita sehat gitu ya. Kemudian kesiapan secara psikologis. Mungkin ada dari sebagian kita, namanya orang ya, kan punya pengalaman masing-masing ya. Nah, ada yang mungkin calonnya itu bukan apa namanya ya, bukan cinta pertamanya. Nah, itu juga jadi semacam tantangan tersendiri. Artinya apa? Ya, bagaimana kemudian menyiapkan secara psikologis yang lalu biarlah berlalu, lalu kemudian yakini bahwa ini adalah memang cinta yang terbaik. Ya, seperti itu ya. Nah, terus kemudian contoh-contoh ya. Berikutnya kesiapan secara finansial. Ya, namanya orang berumah tangga itu realitasnya memang tidak cukup hanya kemudian cinta. Ya, kita butuh makan gitu ya, butuh rasa saling percaya, butuh komitmen, nah, butuh mendidik anak yang kemudian juga pasti ada biaya-biaya ini. Nah, kesiapan secara finansial itu juga tidak kalah penting. Ya, nah ini yang kemudian juga disiapkan ya. Bisa kemudian berdiskusi ya, berdiskusi solusinya untuk membantu kesiapan-kesiapan tadi. Ada yang memang bisa diproses sendiri, mungkin dengan katakanlah membaca, searching ya, meningkatkan pengetahuan. Ada juga yang kemudian harus ke orang lain, misalnya punya beban masalah nih kaitannya sama personal. Oh, saya sulit nih melupakan, mungkin ada trauma di dalam berhubungan dengan apa namanya, katakanlah berkomunikasi dengan lawan jenis, mungkin ya pernah diputus orang atau pernah diputus pacarnya dan seterusnya. Nah, itu juga butuh support, bisa datang ke profesional, ya, terutama psikolog nanti akan dibantu di situ. Atau kemudian juga ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan orang tua. Ya, misalnya contohnya adalah eh, seperti apa sebenarnya pasangan yang diharapkan dari orang tua. Lalu kemudian nanti setelah berkeluarga, harapan orang tua itu seperti apa? Ya perlu untuk didiskusikan ya. Juga termasuk ke calon mertua. Bagaimana kemudian plan ke depan. Itu juga tidak kalah penting untuk dikomunikasikan. Dan terutama juga komunikasi dengan pasangan ya. Dengan pasangan ini ke depan seperti apa? Artinya harus jujur, harus terbuka dari awal. Ya, jangan sampai kemudian mungkin ya hanya ingin kelihatan mungkin sayang, kelihatan ini, kelihatan luar biasa seperti itu. Ada hal-hal yang ditutupi dan ketika kemudian berkeluarga, semua yang ditutupi itu kemudian terbongkar. Nah, ya, lalu kemudian tampak yang nggak bagusnya. Nah, tentu ini akan jadi persoalan. Alangkah lebih bagus kalau kemudian memang ya terbuka ya,
Karena memang keterbukaan itu akan menjadi dasar nanti di dalam membangun kepercayaan, di dalam membangun support. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini jawaban saya. Mau bertanya, apakah orang yang memiliki gangguan kecemasan bisa berumah tangga dengan baik? Nah, sebelum ke sana, saya tadi jelaskan apa yang disebut gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Saya sampaikan, jangan mudah untuk menjudge itu. Ya, terus kemudian saya jelaskan juga bahwa ada situasi cemas, tetapi itu bukan gangguan. Itu ya, dibuka lagi ini dari awal. Kemudian berikutnya upaya-upaya untuk mengatasi kecemasan ya. Apa saja tadi sudah saya sampaikan kecemasan-kecemasan yang sering ataupun ada di alam orang, caranya seperti apa gitu ya. Lalu kemudian di sini kalau kaitannya sama menjawab pertanyaan, bisa enggak? Nah ini juga proses ya. Proses dalam arti apa? Tidak bisa kemudian disimpulkan ya, wah saya ini seperti ini langsung kemudian bisa nih. Ada orang-orang yang bahkan kemudian awalnya tuh hubungannya luar biasa, terus kelihatan wah ini kalau ini bakal jadi rumah tangganya idola nih. Ternyata enggak juga gitu. Semua rumah tangga itu punya proses masing-masing. Kata kuncinya adalah bagaimana kemudian dua orang itu saling terbuka ya. Ketika berumah tangga bukan lagi aku ataupun kamu, tetapi kita. Ketika satunya lemah ya saatnya satu lainnya lagi itu menguatkan. Ketika dua-duanya lemah lah, disinilah yang terkadang ini ya butuh diam sejenak mengumpulkan energi karena tidak bisa saling mensupport nih dua-duanya tidak saling. Ketika dua-duanya kuat gitu ya, ya maka bareng-bareng nih untuk kemudian membuat visi ke depan, ke depan gitu. Artinya apa? Rumah tangga itu adalah proses. Ya, kata kuncinya bagaimana ketika dua orang bersatu itu bisa saling mensupport. Ketika satunya lemah, ya kemudian diberikan support oleh yang lainnya. Ketika kemudian dua-duanya lemah, nah ini harus punya mekanisme. Gimana untuk kemudian mengelola energi? Gimana untuk kemudian bangkit kembali? Ya, ini teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban dari saya untuk sahabat ini ya. Dan siapapun itu yang punya rencana untuk berumah tangga, mudah-mudahan Tuhan mudahkan urusan Anda semuanya, ditemukan dengan pasangan yang Tuhan sudah siapkan ya. Dan punyailah niat bahwa menikah atau berkeluarga itu bagian dari ibadah, bukan hanya kemudian untuk diri kita sendiri. Ya, biarkan kemudian kalau kita niatnya ibadah, ya, kalau ada masalah, kalau ada apapun itu, ya Tuhan yang akan juga memberikan pertolongan pada kita. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya. Ingat untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu di Psikologi Menjawab Curhat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.